Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya saudara? Ya, yang luar biasa saya boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wow, kita bersyukur ada di tempat ini. Tuhan boleh berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi setiap kita. Mari sama-sama bawa hati dan hidupmu di hadapan Tuhan, saudara. Saya terlalu percaya bahwa siang hari ini apa yang saudara sungguh rindukan. Bahkan saya mau berkata, engkau datang di tempat yang paling tepat. Kita menyembah, memuji Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Tetapkan iman percaya saudara dalam Tuhan. Karena mukjizatnya masih ada sampai dengan hari ini. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Yuk. Dengan excited, dengan luar biasa. Kita akan boleh perkatakan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkenankah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau lampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambut dengan tepuk tangan, ambil serukan haleluya. Haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, peduli hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Wow, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku,
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Send us, Lord, in the highest. Let our King be lifted up.
Tuhan untuk menyembah Engkau saat ini. Biar Tuhan disenangkan melalui setiap ujian umat-Mu. Saudaraku yang siap memuji muliakan nama Yesus. Bersama mari kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Siapa yang bersuka cita saat ini? Amin. Lihat kanan kiri kita dulu, katakan Yesus kita baik. Yesus kita. Dia layak terima pujian saudaraku. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama. Hidupku ada di tangan-Mu. Mari kita bertepuk tangan saudara. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan,
Siapa yang percaya saudaraku Tuhan kita baik, amin. Kita ada di tempat ini semua karena karunia Tuhan. Kita percaya Dia yang melindungi kita sampai saat ini kita ada saudara. Amin. Sekali lagi lihat kanan kiri kita, kalau boleh kasih tos katakan, Yesus kita dahsyat. Yeah. Dia sumber mujizat kita, amin. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Dengan bangga katakan saudara, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kau Allah yang sanggup melakukan mujizatmu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, bahkan yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam. Itu yang Tuhan sediakan, semua disediakan bagi setiap kita umatnya yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kau Allah yang hebat. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya Allah yang tak pernah berubah saudara. Semuanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya lebih lagi buat Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan sore-sore buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
Di bulan Agustus ini kita akan melakukan perbaikan jalan di depan GBI Grand Permata Niaga. Mengingat kondisi jalannya sudah cukup parah, sehingga kalau hujan menimbulkan genangan air yang mempersulit jemaat kita untuk masuk ke dalam gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam menabur untuk perbaikan jalan gereja kita, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Haleluya, haleluya. semuanya karena Ora makalara balara 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 balara. aku hidup hari
haleluya, haleluya. Mari sembah dia. Ora bakala raba 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 raba. Sangkala raba 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 raba. Ora bakala raba 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 raba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami boleh menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan tidak bisa hidup dekat dengan Tuhan. Tidak bisa hidup dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa gereja, hamba Tuhan, firman Tuhan menganjurkan untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Kenapa? Manfaatnya besar buat kita. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka perlindungannya akan sempurna buat kita. Berkatnya bahkan akan turun terus bagi kita. Dan penyertaannya tidak akan ada henti-hentinya. Itu kalau kita hidup dekat dengan Dia. Makanya kita tahu juga, Henokh hidup bergaul karib dengan Allah. Maka itu namanya hidup dekat dengan Tuhan. Yang orang bilang intim dengan Tuhan itu ya. Maka dia pun diangkat ke surga hidup-hidup. Mengalami rapture ya. Lalu kemudian kita lihat Daud. Daud punya keinginan, kerinduan besar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Lebih dari segalanya. Apapun acara di dunia buat dia paling penting dekat dengan Tuhan. Lebih baik katanya sehari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Tempat lain apa tuh? Tempat sukacitanya lah, tempat pesta-pestanya lah, tempat healing-healingnya lah, tempat hura-huranya. Pokoknya 1000 hari di sana yang kata orang sangat menyenangkan, lebih senang lagi dia sehari di pelataran Tuhan. Itu menunjukkan kerinduannya. Tapi saya mau ingatkan, kita semua walaupun kita harus hidup dekat dengan Tuhan dan punya kerinduan yang luar biasa, tapi jangan sampai terjadi Tuhan bilang atau malaikat bilang, tuh pungguk merindukan bulan. Rindunya boleh saja, tapi nyatanya gimana? Karena apa? Karena tidak semua orang yang merindukan sesuatu bisa mendapatkannya loh ya. Contoh, seorang pria merindukan sekali seorang wanita, belum tentu wanita itu mau dekat sama dia. Bahkan kalau deket-deketi terus bisa dia teriak, lapor polisi nanti, mengganggu katanya ya. Kenapa? Karena chemistry-nya nggak sama. Amin. Ya, kalau nggak sama ya nggak bisa lah. Maka kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan ada persyaratannya. Chemistry-nya harus sama dengan Tuhan. Karakternya sama dengan Tuhan. Paling tidak meladani Tuhan. Kalau enggak bisa dekat kita. Contoh kalau orang mau pergi bersama, makan bersama. Yang satu senangannya masakan Padang. Yang satu senangannya masakan Kanton. Bisa enggak ketemu? Jalan sendiri-sendiri. Kalau orang mau tamasya, yang satu senangannya ya pemandangan laut, satu senangannya pemandangan sawah. Bisa enggak bersama-sama? Ya enggak bisa, jalan sendiri-sendiri, berarti tidak bisa dekat. Jadi ada faktor bisa menghambat orang. Walaupun dia ingin sekali dekat dengan Tuhan, maka ada penghambatnya. Seperti tirai penghalang. Jadi jangan kita pikir kalau saya melakukan ini pasti dekat dengan Tuhan. Nah itu namanya GR ya, gede rumongso gitu loh ya. Jangan dipikir kalau ini pasti dekat. Memang yang dilakukannya adalah salah satu cara untuk dekat dengan Tuhan. Tapi dia tahu lupa bahwa juga ada tirai-tirai penghalang yang bisa menghalanginya. Walaupun setengah mati dia usahakan. Cintanya mati-matian, usahanya mati-matian. Belum tentu hasilnya dapat yang diinginkan. Jadi kita perlu tahu apa saja yang bisa menjadi tirai penghalang kita. Sehingga kita mau dekat sama Tuhan, nyatanya tidak dekat-dekat juga gitu. Kenapa itu? Jadi itu seringkali orang nggak disadari. Ya. Tetapi kita perlu menyadarinya. Sehingga kalaupun faktor-faktor itu, tirai penghalang masih ada dalam hidup kita. Paling tidak kita berusaha untuk pelan-pelan menyingkirkannya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Dan kita bisa akhirnya mencapai di mana itu tersingkir semua. Berarti kita betul-betul dekat dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, tidak semua orang yang
pengen dekat, usaha dekat, bisa dekat beneran. Belum semua. Karena ada tirai penghalang. Nah, tirai itu apa saja itu? Nah, yang pertama saya mau katakan ya. Itu karena orang itu masih bersikap dalam hidupnya, masih menuruti kehendaknya sendiri, caranya sendiri, konsepnya sendiri, seleranya sendiri, dan bahkan cenderung memaksakannya. Kita tidak bisa dekat dengan Tuhan kalau saya mengandalkan Tuhan loh. Dalam pertolongan apa saja yang minta pertolongan Tuhan. Iya, itu bagus. Tapi kalau minta pertolongan Tuhan dengan cara yang dipaksakan pada Tuhan, itu seringkali tidak terkabul. Ya maaf, ada orang kita juga udah bersaksi, saya puasa mati-matian, berdoa mati-matian 8 bulan. Untung tidak mati beneran dia. Tidak terkabul-kabul juga. Tapi katanya saya dengar khotbah seperti ini, dia rubah cara doanya. Dia serahkan cara pada Tuhan. Dan 2 hari terkabul doanya. Nah, jadi kita perlu tahu, walaupun doanya waduh tak berkeputusan, tapi kalau maunya mau sendiri, caranya cara sendiri, itu namanya doa yang salah. Bukan berdoanya yang salah, tapi caranya berdoa itu yang salah gitu loh. Ya, kita perlu tahu. Contohnya siapa? Naaman. Naaman kan maunya dia, cara yang dia ingini. Dia sudah mengandalkan Allah Israel mau datang pada Elisa. Tapi maunya sendiri. Menurut aku, kusangka dia keluar. Lalu panggil nama Tuhannya. Lalu menari-nari gerakan tangannya dari penyakitku sembuh. Nah itu cara yang dia inginkan. Tapi nyatanya Tuhan mengatakan pada Elisa caranya apa? Nyemplung 7 kali di sungai Yordan. Dan pada waktu saya ke Israel yang lalu itu. Saya ke Israel cari informasi di sana aja. Kebetulan guide-nya itu ada menantu seorang rabi. Nah, waktu ada di tempat Elisa ketemu Naaman, saya tanya sama dia, Bu, di mana tempatnya? Tolong tanyakan sama mertua Anda. Ternyata tempatnya ditunjukkan, ini di sini loh Pak. Itu bukan sungai, itu mas selokan. Parit 20 tahun tidak berani kuras itu. Hitam banyak kotorannya. Enggak semua sungai Yordan itu bening. Ya tempat orang baptisan itu bening, tapi tempat itu kotor sekali. Jadi bayangkan tuh. Kalau Naaman suruh nyebur di sana, nyelupkan. Bayangkan dia kan sakit kusta. Ini saya ulang lagi. Contoh yang saya ambil. Dia sakit kusta 1K. Nyelup sekali, keluar 2K. Kusta bin kurap. Waduh. Nyelup 3 kali, keluar 3K. Kusta bin kurap bin kadas. Waduh. Nyelup 3 kali, keluar 4K. Kurap, kadas, kusta. Dan mungkin jadi kodok gitu. Mungkin begitu, tapi nyatanya 7 kali sembuh total dia. Karena itu caranya Tuhan. Kita perlu tahu cara Tuhan itu ada bebas semaunya Tuhan. Karena dia Allah yang paling berdaulat di dunia ini, di alam semesta ini. Jadi maunya dia gimana tidak sama. Orang buta juga gitu, ada yang melihat, langsung melihat. Ada yang dioles, ditumpang tangan di matanya, melihat. Ada juga yang pakai ludah, pakai campur tanah. Siapa yang mau di sini matanya diusap pakai ludah, pakai tanah? Kan enggak mau. Tapi itu maunya Tuhan. Nyatanya sembuh juga. Jadi caranya terserah pada Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan kita loh. Jangan kita yang memaksakan cara. Jangan kita memaksakan rencana. Ini rencanaku loh Tuhan. Waduh. Saya doakan sepanjang hari. Sehari berdoa 35 jam. Yang 11 jam nyuri dari mana enggak tahu juga saya. Enggak bakal terkabul kalau cara Tuhan lain. Alkitab tuliskan, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan itu apa? Rencana. Tidak sama. Dan jalanmu, caramu bukanlah jalanku. Enggak sama. Demikian firman Tuhan. Kadang-kadang bisa juga sama kalau kebetulan. Tapi biasanya enggak sama. Dan bedanya gimana? Seperti tingginya langit dari bumi. Jauh sekali kan bedanya. Tapi Tuhan juga menunjukkan. Caraku itu seperti langit, kamu seperti bumi. Jadi punyaku yang paling mulia, paling benar. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi tidak bisa kita paksakan. Kalau kita maksakan, sepertinya kita mandang Tuhan itu seperti pembantu kita. Jadi kita serahkan semua padanya. Maka ada serahkanlah pada Tuhan. Kalau serahkan itu caranya Tuhan. Tidak ada orang, misalnya harus operasi kata dokter. Saya berserah pada dokter, jangan operasi tempeli karbon aja kaki saya. Kan tidak bisa.
tempeli plester aja. Kan enggak bisa. Caranya dokter itu gitu, kalau dia percaya pada dokter itu. Percayakan saja. Dan itu seringkali masih dialami orang-orang. Bahkan dianut orang-orang dalam hidup ini, bahkan tanpa disadari. Nanti tapi ingat saja ya apa yang saya sampaikan. Dan supaya lebih ingat lagi, makanya dulu saya tulis sebuah lagu. Judulnya Pengakuanku. Kenapa? Karena dulu saya juga hidupnya begitu. Minta sama Tuhan tapi mintanya sesuai mau saya gitu loh. Lihat aja Elia. Dikasih makan, bukan orang datang ngantarkan makanan dari kerbau ke kafe ini, bukan. Burung gagak yang ngantarkan makanannya. Apa bisa dia ngomong, Tuhan jangan burung gagak, tolong dong. Chef ini ngantarkan pada saya, chef ini kesenangan saya. Nggak bisa, chef gagak yang datang itu. Karena itu Tuhan yang mau. Gitu. Jadi kita nggak bisa. Karena itu supaya jangan lupa, terutama saya sendiri, jangan lupa masa lalu saya tulis pengakuanku. Mari kita dengarkan bersama, dan karena ada teksnya, kalau Anda bisa ikuti nyanyi saja bersama, menjadi ikrar Anda pada Tuhan. Dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku, yang penuh kemurahan dan pengampunan. Setiap kali setiap kali ku jauh darimu, susah dan pencobaan menghadangku. Tapi bila ku seru dalam kesesakanku, segera Tuhan kan jawab serta tolong. Dia menungguku kembali, suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa
Jadi tirai penghalang pertama atau pagar penghalang pertama adalah pikiran dan kemauan kita sendiri. Yang seringkali menguasai diri kita, jadi kita memaksakan diri pada Tuhan. Ingat, kita jangan pernah punya itu ya. Kalau masih punya, cepat singkirkan. Walaupun perlahan-lahan tapi singkirkan. Penghalang kedua, saya mau katakan, adalah karena yang bersangkutan masih dikuasai oleh keduniawian atau keinginan daging. Apa arti dikuasai sini? Yang saya maksudkan adalah mengutamakan, mendahulukan itu semua. Jadi yang didahulukan yang duniawi semua, yang keinginan dagingnya. Masih mengutamakan. Walaupun kita tahu mengutamakan daging itu berarti bermusuhan dengan Tuhan. Kalau sampai bermusuhan dengan Tuhan kata Alkitab, gimana bisa dekat dengan Tuhan? Kan dekat dengan Tuhan banyak yang harus kita lakukan. Antara lain banyak berdoa. Gitu kan ya. Banyak baca firman. Banyak mempelajari isi Alkitab. Banyak menginjil dan sebagainya. Itu mengorbankan juga sesuatu yang duniawi. Mungkin kita mau lakukan pesta ini. Tapi tidak bisa saya harus melayani Tuhan. Dulu mana ya? Diundang pesta untuk datang makan sampai kenyang. Pulangnya mencret. Atau melayani Tuhan. Nah itu tergantung kita sendiri, tergantung yang bersangkutan. Kalau dia masih dikuasai oleh ini, maka sukar sekali untuk bisa intim dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan memperingatkan kita dan mengajarkan kita. Pertama apa kata Tuhan Yesus sendiri? Ya, lewat Rasul Paulus. Kita baca Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa saja tidak ada kecualinya loh. Tidak terkecuali. Mau menjadi milik Kristus Yesus. Jadi kalau tidak ikuti ini bukan milik Yesus dia. Berarti bukan apalagi mau intim nggak bisa. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Keduniawian dan keinginan daging. Itu syaratnya kalau mau jadi milik Kristus. Mungkin tidak bisa sekaligus, tapi perlahan-lahan kita harus tetap maju sehingga akhirnya itu semua telah tersalibkan. Mungkin belum mati semuanya, tapi orang disalib itu belum mati tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Anda ingat cerita Spartacus, itu disalib sama orang-orangnya ada sampai 3 hari baru mati. Jadi kalau baru disalib besoknya masih hidup dia. Tapi kalaupun punggungnya gatal, bisakah dia garuk-garuk begini? Kan tangannya dipaku, gak bisa. Itu juga dengan keinginan daging keduniawian kita. Kalau sudah disalibkan, tidak bisa ngapa-ngapain menguasai kita lagi. Itu maksudnya. Kenapa demikian? Kenapa harus begitu kata Tuhan? Karena itu permusuhan dengan Tuhan. Dia peringatkan kita lewat Roma 8 ayat 5 sampai 8. Ayat ini tidak pernah saya lupakan ya. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Bentar, kita tunggu. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Nih kedagingannya bahkan menguasai. Saya bukan berkata kita hidup kayak roh aja. Kayak manusia roh. Layang-layang di mana-mana. Tidak punya daging. Bukan. Tapi keinginan dagingnya. Keduniawian sudah disalibkan. Atau tidak lagi menguasai kita. Tidak lagi yang paling utama buat kita. Kita dulukan dulu. Atau terkenang-kenang dagingku gitu. Bukan terkenang wajahmu. Ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, ujungnya maut. Dan Tuhan tidak ingin kita jauh dalam maut itu. Karena itu tidak suka dia kalau kita hidup dalam keinginan daging. Yang duniawi juga. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan adalah keinginan Tuhan agar kita semua umatnya bisa hidup dalam damai sejahtera dan menerima hidup kekal. Kenapa begitu? Sebab keinginan daging adalah permusuhan, perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hari ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau mengikuti keduniawian dan kedagingan, itu bermusuhan dengan Allah. Kalau orang bermusuhan, 2 orang, bisa nggak intim, bisa nggak dekat dengan dia? Tiap dekat mau pacok-pacokan aja kalau gitu kan. Nggak bisa sampai kapanpun nggak bisa. Sampai dunia kiamat juga nggak bisa. Nah ini seringkali jadi penghalang. Mungkin maksudnya, iya saya ingin intim, saya berusaha mati-matian. Tapi mati beneran kena bacok gitu loh. Mati secara rohani kita ya. Mereka yang hidup dalam daging, ada dalam keduniawian, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau orang tidak berkenan gimana bisa dekat intim itu kan tidak mungkin loh. Orangnya tidak suka kok. Gimana bisa intim? Maaf ya, kalau ada seorang anak gadis mau didekati terus sama seorang pria, tapi dia nggak suka sama sekali. Lama-lama apa? Dilaporkan polisi, perbuatan tidak menyenangkan. Betul Pak Andi? Nah, dirap polisi, masuk penjara itu, pidana itu. Saya merasa terganggu banget dengan orang ini, deketi saya terus katanya.
Jangan sampai Tuhan merasa demikian. Kita mau dekat sama dia, dia merasa terganggu. Karena hidup kita yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hidup kita tidak sesuai dengan teladannya. Hidup kita bermusuhan dengan dia di alam rohnya. Ya. Jadi jangan sampai demikian. Loh, itu saya sadari belakangan saja. Dulu mungkin saya sudah Kristen, tapi saya belum terlalu sadar. Saya pikir wajarlah, karena tidak pernah diajarkan saya. Puji Tuhan kan diajarkan Tuhan belakangan ini, baru saya sadar. Dulu saya kan pemain musik rock. Pertama hard rock, lalu metal. Dan itu pikiran saya, menguasai pikiran saya. Tapi yang kedua saya disuruh orang tua saya terus untuk sekolah kedokteran di Amerika. Waduh. Tapi tidak punya duit, coba toh. Seperti Punggung Perhitungan Bulan juga, gak punya duit kok saudara-saudara Amerika. Tapi saya punya satu teman di sekolahan saya yang dekat sekali dengan saya. Dan anak itu sangat dikasihi oleh orang tuanya. Satu kali orang tuanya manggil saya, kamu mau enggak? Aku sekolahkan di Amerika, aku bayari semuanya sampai lulus. Loh, kenapa Untuk nemeni anak saya, yang kesepi ada temannya di sana. Waduh, kan pucuk dicinta ulam tiba dong kalau gini kan. Wah, nggak usah bayar. Dikirim ke Amerika, diongkosi sampai lulus. Enak nggak? Wah, enak. Nah, tetapi sekarang saya baru mikir. Karena saya itu penggemar Deep Purple, penggemar Metallica, penggemar Led Zeppelin. Kalau saya ke Amerika, saya sekolah beneran, atau malah ikut Metallica. Kalau mainnya sih nggak nyampe saya lah. Paling-paling ikut ngangkati koper-kopernya gitu loh ya. Kalau itu keinginan duniawinya. Jadi kalau saya dikirim di ongkosi ke Amerika, nggak bakal jadi dokter Amerika. Yang jadi apa? Kacungnya Led Zeppelin gitu loh. Kacungnya Deep Purple. Gimana itu? Nah, pada waktu itu kita mau pergi persiapkan semuanya. Ada satu syarat, harus testing kesehatan. Waktu itu rumah sakit terbesar punya pemerintah di Surabaya, saya ke sana. Ternyata tiba-tiba tanpa ada gejala, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari dokter sebelumnya, ditemukan ada benjolan besar di paru-paru saya. Dicurigai ini tumor kalau enggak kanker. Ya batal lah semuanya. Waktu itu saya bersedih hati, enggak jadi ke Amerika, enggak jadi kacungnya di Purple. Waduh. Tapi sekarang saya baru tahu, kalau dulu saya pergi, enggak bakal ada pendeta Budianto Gunawan. Tidak bakal ada, mungkin brewoknya ada, tapi mantan kacung gitu, kacung Deep Purple. Jadi semua itu bisa nyuruh cara kita, keinginan daging belaka. Makanya lagu tadi saya tulis, karena pengalaman hidup saya tulis itu supaya apa? Jangan lupa. Kadang-kadang orang bisa lupa daratan, bahkan lautan aja lupa kok gitu. Jadi nyebur kemana tidak tahu, nyebur ke jurang kali. Satu waktu bisa saja. Jadi untuk itu maka saya tulis lagu supaya kata-kata itu mengiang-iang di kepala. Mudah-mudahan pada Anda ingat juga. Amin. Jadi karena hidupnya masih dipengaruhi ke dunia. Bahkan bukan dipengaruhi, dikuasai. Saya pakai kata dikuasai. Artinya mendahulukan itu terus, mikirkan itu terus, mentingkan itu terus. Sampai sekarang banyak orang mementingkan healing. Waduh. Saya dengar khotbah loh ya, bukan khotbah saya, pendapat saya bukan katanya. Kalau mau healing jangan healing itu aja. Banyak yang healing, duitnya keluar terus, begitu pulang langsung stroke. Kenapa? Stres, banyak utangnya lalu kemudian. Waktu healingnya, wah lihat gunung damai sejahtera. Begitu pulang lihat surat tagihan langsung stroke. Itu enggak healing namanya katanya ya. Itu bunuh diri katanya. Ini pendeta besar yang ngomong ini, bukan saya gitu. Saya cuma ngutip aja. Tapi saya pikir betul juga loh. Kalau healing-healing terus kan duitnya habis terus itu. Apalagi kalau punya utang healing-healing terus gak bayar utangnya. Begitu pulang ditunggu debt collector di rumahnya. Waduh, gak berani pulang. Langsung nyebur di laut mati kalau gitu dong. Jadi kita jangan hanya ngikuti keduniawian. Kita perlu mengusahakan diri kita untuk intim dengan Tuhan. Itu faktor penghalang kedua. Sekarang faktor penghalang yang ketiga. Masih menyimpan kekecewaan terus pada Tuhan. Karena apa? Maunya tidak keturutan. Keinginannya tidak terkabul. Atau malah menyimpan kepahitan dalam hatinya. Hidup manusia ini tidak semua mulus loh ya. Orang jahat pada kita bisa enggak? Bisa. Bahkan makin baik orang kita baik pada orang itu. Tapi orang yang jahat pada kita kepahitannya makin mendalam. Wajar enggak itu Pak? Apa itu harus masuk rumah sakit jiwa? Enggak juga. Itu wajar, manusia biasa. Tetapi kalau kita nyimpen kepahitan. Kan bukankah kita sudah lihat buktinya berkali-kali zaman dulu. Kita HBDK terus. Itu orang bukan murni kerasukan setan. Tapi karena kepahitan dia buka celah. Akhirnya apa? Seperti orang kerasukan setan. Ditengking ya muntah-muntah terus gitu. Bukan sakit mah, bukan. Kepahitannya disembuhkan dulu.
Itu lubang masuk untuk setan itu. Itu membuat kita sengsara. Apa yang kita doakan seringkali juga nggak terjawab karena kita berdoa dengan penuh kepahitan. Jadi kalau masih dikuasai atau nyimpan kepahitan kecewaan, itu seringkali kita tidak bisa intim. Kalau kita cuma bilang, pokoknya kalau banyak doa pasti intim. Tidak mungkin kalau kita nyimpan kepahitan. Tuhan tidak ingin kita datang ke kepahitan. Minggir-minggir dulu sana, nanti nulari sama orang yang lain. Jadi kita harus bisa mengatasi itu. Bahkan kalau perlu seperti Tuhan ajarkan. Bukan kalau perlu, haruslah kita lakukan. Untuk mengampuni yang menyakiti kita. Sekali lagi, jangan kita bilang, saya ulang lagi ya. Keenakan dong, saya sakit kayak gini kok. Waduh, saya berdarah-darah gini, kok ampuni. Ingat ya, kalau kita ngampuni kesalahan orang, itu yang untung, manfaatnya untuk kita sendiri. Kita ngampuni orang, tapi kalau dia mau minta ampun sama Tuhan, gak bakal dia diampuni. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, karena kita masih di dunia dan minta ampun, dan sudah ngampuni orang, maka dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Kalau kamu tidak ngampuni dosa orang, kata firman Tuhan, kamu dosamu tidak diampuni. Kecuali orang yang punya karunia khusus, Anda boleh baca di Alkitab. Ada orang-orang tertentu yang diberikan Tuhan karunia khusus. Walaupun dia tidak minta ampun sama Tuhan. Tapi orang yang kau katakan dari mulutmu. Mulut dengan penuh urapan. Diampuni dosanya. Pasti surga diampuni dia. Tapi ada orang mungkin minta ampun. Tapi kalau kau bilang tidak akan diampuni. Gak bakal diampuni. Itu karunia khusus. Jadi berbeda dengan yang umum. Tidak semua orang bisa begini. Tetap saja kita yang umum harus mengampuni. Amin. Kalau seperti itu baru kita bisa mendekat sama Tuhan. Karena hati kita, perasaan kita sama seperti Tuhan. Bukankah Alkitab mengajarkan tulisan Rasul Paulus. Dalam kehidupan bersama termasuk orang yang menyakiti. Kenakanlah, pakailah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Supaya sejalan, sekemistri. Maka kita bisa dekat dengan dia. Kalau nggak cocok nggak mungkin dekat gitu loh ya. Nah ini yang pastor yang ketiga. Pastor yang keempat. Ya, apalagi itu apanya namanya penghalangnya, yaitu tidak mau atau belum mau mengorbankan sesuatu dari dirinya untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, pasti ada yang harus kita korbankan, terutama waktu. Mungkin kalau waktu ini kita jualan terus dapatnya banyak, waktu ini kita cari order terus mungkin dapatnya banyak. Kerja. Tapi kita kerja, tapi berdoa dulu. Kalau enggak berdoa, masih ingat lagu dangdut yang saya tulis itu? Kerjanya mati-matian, dapatnya mati beneran. Gitu. Kenapa? Karena enggak menyenangkan Tuhan. Contoh kita mau berdoa, butuh waktu. Jadi kita potong waktu kita menghasilkan duit dengan apa? Kita menghasilkan kedekatan dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Itu membutuhkan waktu. Kita ikut seminar, ikut Alkitab, butuh waktu. Wah enak saya healing saja. Wah enak saya makan-makan aja. Ya kalau pulang makan mencret ya nggak tahu gitu loh. Itu seperti yang mengorbankan sesuatu dari diri kita. Tapi itu untuk Tuhan, maka Tuhan menghargai itu. Akhirnya kita menjadi orang yang bisa dekat dengan Tuhan. Baca dulu Ibrani 8 ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk persembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk persembahkan. Ini teladan Tuhan. Kalau Tuhan aja gini, kita enggak mau. Gimana bisa dekat dengan dia itu? Ya malah Tuhan bilang mungkin. Atau malaikat, jangan dekat-dekat dulu. Jijik, jangan dekat-dekat. Wah celaka kalau gitu. Kalau manusia kan bisa gitu. Enggak cocok gitu. Kok deket-deket minggir jauh-jauh aja. Nanti nular. Tuhan aja begitu. Perlu punya sesuatu untuk dipersembahkan. Kalau kita punya waktu, itu ambil juga untuk persembahkan. Bukan persembahkannya dengan apa? Dengan tidur di gereja. Bukan. Pak saya mau nginep di sini Pak ya. Saya mau dekat sama Tuhan. Ya iyalah nginep di sini. Nanti mimpinya Dracula yang datang. Repot. Pak saya di gereja kok mimpi Dracula ya. Kita sendiri jadi Dracula sebetulnya itu. Jadi kita harus berpikir dengan jernih. Amin. Kita mau mengorbankan sesuatu yang menyenangkan mungkin buat daging kita. Buat duniawi kita. Tetapi kita korbankan demi kita bisa mendekat kepada Tuhan. Seorang pria aja kalau mendekati seorang wanita. Kan kita sering lihat di film-film pengorbanannya besar kok. Apalagi kita mau dekat dengan Tuhan.
Tanpa itu kita banyak tirai penghalang, pagar penghalang. Walaupun usahanya macam-macam. Jadi jangan terlalu pede. Gak salah sih orang bilang, kalau mau dekat Tuhan banyak berdoa. Gak salah. Banyak ini, banyak itu. Gak salah. Tetapi perlu tahu apa yang bisa menghambat walaupun sudah dilakukan. Tapi tidak bisa kita terjadi pada diri kita. Itu yang perlu kita pelajari. Artinya belajar lebih lengkap. Jangan cuma belajar syarat umum saja, syarat khususnya harus dipelajari juga. Amin. Mau dekat dengan Tuhan? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ya, musiknya ya. Dan naikkan dulu semuanya rohani. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Kalau ada yang ingin didoakan, oh haleluya, biar terima urapan Tuhan agar bisa lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya, silakan maju. Oh haleluya, Tuhan jamah mereka Tuhan yang ingin dekat padamu, yang merasakan maju banyak penghalang. Bila Tuhan mau singkirkan penghalang Tuhan, silakan maju. Ingin dekat dengan Tuhan, ingin diurapi, silakan maju. Oh haleluya, Tuhan kami ingin dekat padamu Tuhan.
dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus. Buat kita bisa makin dekat kepada Tuhan. Menyingkirkan segala penghalang-penghalang itu. Dan biar menyertai kita mulai saat ini, sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua terima berkat Tuhan ini sama katakan, amin. Terus diberkati, sampai jumpa, haleluya, haleluya.